Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Trihandayani dari 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi 3 dan statistika. Kedudukan merupakan sebuah hubungan antara dua objek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan titik terbagi menjadi titik terhadap titik, titik terhadap garis, titik terhadap bidang. Dan yang kedua, kedudukan garis terbagi menjadi garis terhadap garis, garis terhadap bidang. Dan yang ketiga, kedudukan bidang dibagi menjadi bidang terhadap bidang. Pertama, kita akan membahas kedudukan titik. Yang pertama itu ada kedudukan titik dengan titik, itu ada dua, terpisah dan berimpit. Selanjutnya kedudukan titik dengan garis itu ada dua, yaitu di luar dan pada. Yang ketiga ada kedudukan titik dengan bidang, itu ada dua, yaitu di luar dan pada. Yang kedua kita akan membahas kedudukan garis. Pertama, kedudukan garis terhadap garis, yaitu ada sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Nah, contohnya garis AB dan BC itu berpotongan, garis AD dan GF itu sejajar, garis AB dan GF itu bersilangan, garis BD dan AC itu berpotongan, garis AC dan DH itu bersilangan. Yang kedua, kedudukan garis terhadap bidang, yaitu ada terletak pada, sejajar, dan menembus atau memotong. Contohnya garis AB dan bidang ABCD itu dinamakan terletak pada, garis BC dan bidang CDHG itu dinamakan memotong, garis BC dan bidang EFGH itu dinamakan sejajar, garis AC dan bidang DDHF itu dinamakan memotong. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan bidang. Kedudukan bidang terbagi menjadi tiga, yaitu berimpit, sejajar, dan berpotongan. Contoh dari berimpit itu misalnya bidang ABCD berada pada bidang ABCD. Yang kedua sejajar, contohnya ABCD dan EFGH. Yang ketiga berpotongan, contohnya ABCD dan ABFE. Selanjutnya contoh soal. Oke, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah menyiapkan dua bagian contoh soal. Bagian pertama, soal nomor 1, tentukan garis yang berpotongan dengan AC. Garis yang berpotongan dengan AC itu AE dan CG. Yang kedua, tentukan garis yang sejajar dengan AD. Garis yang sejajar dengan AD itu EH dan BC. Yang ketiga, tentukan garis yang bersilangan dengan EC. Garis yang bersilangan dengan EC itu DB dan HF. Keempat, tentukan kedudukan garis DE dan bidang ADHE. Garis DE pada bidang ADHE adalah pada atau berimpit. Yang kelima, tentukan kedudukan garis HF pada bidang ABCD. Garis HF pada bidang ABCD adalah sejajar. Yang keenam, tentukan kedudukan garis DF dan bidang ACGE. Garis DF pada bidang ACGE adalah menembus. Selanjutnya, contoh soal bagian B. Soal nomor 1, tentukan kedudukan titik terhadap titik pada kubus di atas. Nah, contohnya titik A berada di luar titik B, titik B berada di luar titik C, titik A berada di luar titik E, dan seterusnya. Yang kedua, tentukan kedudukan titik terhadap garis pada kubus di atas. Contohnya titik A berada di garis AB, titik E berada di garis EF, titik H berada di garis HD, dan seterusnya. Yang ketiga, tentukan kedudukan titik terhadap bidang pada kubus di atas. Contohnya titik A berada pada bidang ABCD, titik H berada pada bidang EFGH, titik B berada pada bidang BCFG, dan seterusnya. Kita lanjut membahas tentang proyeksi pada dimensi 3. Proyeksi merupakan proses penjatuhan atau pemindahan titik dan garis pada suatu bidang atau dapat disebut juga pencerminan. Contohnya yang pertama proyeksi titik terhadap garis, yang kedua proyeksi garis terhadap bidang. Proyeksi titik terhadap garis bisa kita lihat pada gambar. Proyeksi titik A pada garis G adalah bayangan tegak lurus dari titik A pada garis G. Yang kedua, proyeksi garis terhadap bidang. Nah, bisa kita lihat pada gambar tersebut. Proyeksi garis G pada bidang alfa adalah bayangan tegak lurus dari garis G pada bidang alfa. Selanjutnya kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Kegunaan dari teorema Pythagoras adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan panjang sisi segitiga yang tidak diketahui. Yang kedua, untuk menentukan panjang diagonal persegi atau persegi panjang. Yang ketiga, untuk menentukan panjang diagonal ruang, kubus, dan balok.
teorema Pitagoras. Kita bisa lihat pada gambar. Rumus teorema Pitagoras itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di sini saya sudah menyiapkan contoh soal yang pertama. Tentukan jarak titik T ke titik R pada balok PQRSTU-PW yang mempunyai panjang rusuk PQ sama dengan 8 cm, QR sama dengan 6 cm, dan RV sama dengan 5 cm. Nah, pertama-tama kita cari dulu panjang PR menggunakan rumus teorema Pitagoras. Nah, ditemukan hasil dari PR itu adalah 10 cm. Nah, setelah mendapatkan hasil panjang PR, kita baru bisa mencari jarak titik T ke titik R. TR sama dengan akar PR kuadrat ditambah VR kuadrat. Nah, hasilnya adalah 5 akar 5 cm. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada kubus ABCDEFG dengan rusuk 6 cm terdapat titik P di tengah-tengah EH dan titik Q berpotongan diagonal BCGF. Tentukan jarak titik P ke titik Q. Diketahui panjang PO sama dengan 6 cm, berarti panjang OQ itu setengah dari 6 cm, yaitu 3 cm. Kemudian kita mencari jarak P ke Q. PQ sama dengan akar PO kuadrat ditambah OQ kuadrat. Nah, hasil dari PQ itu adalah 3 akar 5 cm. Kemudian kita akan membahas jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis merupakan panjang garis lurus yang menghubungkan titik tersebut, yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Baiklah, di sini ada dua gambar. Kita lihat dulu gambar yang pertama. Itu ada titik A dan garis P. Nah, dari titik A ini kita bisa membuat banyak garis menuju garis P. Dari titik A menuju garis P itu dapat dibuat banyak garis. Baiklah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Hanya ada satu garis yang memiliki panjang terpendek, yaitu garis yang tegak lurus terhadap garis yang dimaksud. Panjang garis ini adalah jarak dari titik ke garis. Baiklah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik B ke garis HC adalah. Pertama kita buat dulu segitiga siku-siku BCH. BC 8 cm, HC 8 akar 2 cm, HB 8 akar 3. BP itu sama dengan jarak titik B ke garis HC. 1/2 dikali BC dikali BH sama dengan 1/2 dikali HC dikali BP. 1/2 nya kita silang, kemudian 8 dikali 8 akar 3 sama dengan 8 akar 2 dikali BP. Hasil dari BP ini adalah 8/2 akar 6 cm. 8/2 akar 6 cm ini bisa disederhanakan menjadi 4 akar 6 cm. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Jarak antara titik G ke garis DB adalah. Kita buat dulu garis DB dan garis yang menuju ke G. Nah, kemudian kita buat segitiga DGB. Kita ambil setengahnya saja, yaitu DPG. GP adalah jarak titik G ke garis DB. Untuk mencari GP, kita menggunakan rumus teorema Pitagoras. Setelah dicari, hasil dari GP itu adalah akar 216 dapat disederhanakan menjadi 6 akar 6 cm. Jadi hasilnya 6 akar 6 cm. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak antara titik H ke garis AC adalah. Nah, kita buat dulu garis AC, kemudian garis yang menuju titik H. HP sama dengan jarak titik H ke garis HC. Menggunakan rumus teorema Pitagoras, HP kuadrat sama dengan HC kuadrat dikurang CP kuadrat. Hasilnya 4 akar 6 cm. Pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Tabel distribusi frekuensi merupakan pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Ada dua macam tabel distribusi frekuensi, tunggal dan berkelompok.
Batas kelas merupakan nilai ujung bawah kelas dan nilai ujung atas kelas, disebut batas atas kelas. Tepi kelas ada dua, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah dikurang 0,5 dan tepi atas ditambah 0,5. Panjang kelas disebut juga lebar kelas atau interval kelas. Titik tengah kelas, cara mencarinya 1/2 dikali batas bawah ditambah batas atas. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Bisa kalian lihat pada gambar. Kemudian histogram. Histogram adalah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binning. Nah, di bawah ini adalah contoh dari histogram. Untuk kelas diletakkan di garis bawah dan untuk frekuensi diletakkan di garis atas. Kemudian poligon. Poligon adalah grafik dari distribusi frekuensi tergolong suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak masing-masing nilai tengah kelas. Poligon sangat baik digunakan untuk membandingkan bentuk dari dua distribusi. Nah, di bawah ini adalah contoh dari poligon. Selanjutnya ogive. Dalam statistika, ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ogive dibagi menjadi dua, yaitu ogive positif dan ogive negatif. Pada ogive negatif menggunakan batas bawah kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk contohnya ada pada gambar di bawah ini. Sedangkan untuk ogive positif menggunakan batas atas kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk contoh ogive positif kalian bisa lihat gambar yang saya berikan. Kemudian modus. Modus adalah salah satu cara menganalisis dari berdasarkan frekuensi kemunculan suatu nilai. Atau lebih singkatnya itu nilai yang sering muncul atau nilai yang sering berulang. Nah, untuk rumus modus kalian bisa lihat pada gambar yang sudah saya berikan. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 L. Nah, MO itu adalah modus data kelompok, TB itu batas bawah kelas modus data kelompok, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus, D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus, L itu adalah panjang kelas. Nah, kalian bisa lambangkan C atau P. Kemudian contoh soal. Nah, di sini saya sudah memberikan satu contoh soal. Soalnya itu adalah menentukan modus dari data yang sudah diberikan. Langkah pertama, kita lingkari terlebih dahulu nilai tengah. Nah, kemudian kita mencari TB. TB dari nilai tengah itu adalah 8,5. Kemudian D1. D1 itu adalah frekuensi sebelum nilai tengah, yaitu 4. Berarti 9 dikurang 4, yaitu 5. Kemudian D2. D2 itu frekuensi sesudah nilai tengah, yaitu 6, berarti 9 dikurang 6, yaitu 3. Kemudian mencari modus menggunakan rumus yang saya berikan tadi, TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 C. Nah, TB-nya 8,5, D1 5 per D1 ditambah D2 5 ditambah 3, C-nya adalah 3. Nah, kemudian 5 dikali 3, 15, 5 ditambah 3, 8. Maka hasilnya adalah 10,375. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.